ini merugikan gak sih? Dan sejatinya dia sadar itu, oh ini merugikan nih. Silvi teman baik saya, keluarganya juga baik, omongan saya ini benar-benar merusak dan melukai seluruh keluarganya. Dia yang teriak kemana-mana, dia yang bocorin rahasia-rahasia saya, dia ngadu domba, saya dengar sendiri loh. Silvi ini bukan bukan saya menuduh atau saya curiga sama dia, saya dengar bagaimana, proses adu dombanya. Ya saya pikir dia memang sakit sakit jiwa. Cinta banget sama Boyan gitu ya. Tapi entar dulu deh, Boyan mikir-mikir dulu deh gitu. Lagi mau fokus dulu kerjaan sama mau fokus ke orang tua dulu gitu. Intinya gini, siapa yang berani menjarakan saya? Itu aja. Kalau memang berani silakan monggo. Di mata hukum semua sama gitu ya. Dan apa yang terjadi dalam hidup saya udah bilang sama teman-teman berkali-kali ini bukan kehebatan Dewi Persik. Hampir 1 tahun setelah Julia Perez ditangkap kejaksaan dan ditahan selama 3 bulan penjara atas kasus penganiayaan dan aksi cakar-cakaran, kini giliran Dewi Persik yang harus bersiap menghadapi nasib serupa dalam kasus yang sama di tahun 2010 lalu. Rabu kemarin, tanggal 5 Februari 2014, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan bahwa pemilik goyang gergaji itu bersalah dan dijatuhi hukuman selama 3 bulan penjara. Dengan begitu, DP bernasib sama dengan Jupe. Lantas, apa kata Dewi Persik terkait beredarnya putusan Mahkamah Agung yang mengharuskan dirinya di penjara? Benarkah jika DP maupun kuasa hukumnya justru mempertanyakan keabsahan putusan Mahkamah Agung yang kini beredar luas? Dari koordinasi pengacara saya pun juga malah ngakak ketawa lah. Kita orang hukum, kita semua tahu lah sebenarnya kayak gimana, kecuali saya banding itu aja. Masalah saya udah selesai kok. Kalau mereka yang bermasalah ya itu urusan mereka, bukan masalah saya. Jelas begini, kami tadi sudah ngecek semuanya, ya, menyangkut masalah isu yang sudah beredar di kalangan media elektronik maupun media cetak, sudah sangat-sangat jelas bahwa di sini sudah ada pemberitaan yang kami anggap belum bisa dipertanggungjawabkan. Kalau masalah hukum saya sudah serahkan kepada pengacara saya, Pak Malik. Dan kalau masalah putusan Mbak Dewi 3 bulan tersebut, saya juga serahkan semuanya hukum Indonesia ini. Jadi saya sudah mengikhlaskannya semua, saya sudah memaafkannya. Saya pikir memang apa yang terjadi dalam hidup saya itu karena atas izin Allah kemarin. Perselisihan yang bermula di tahun 2010 lalu seakan menenggelamkan Dewi Persik dan Julia Perez pada perseteruan abadi. Dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, hingga akhirnya kasus penganiayaan yang melibatkan mereka harus diselesaikan di tingkat Mahkamah Agung. Jika memang benar adanya putusan MA kemarin itu, maka Dewi Persik harus bersiap menghadapi hukuman yang sama dengan apa yang pernah dijalani Julia Perez sebelumnya. Lantas, siapkah Dewi Persik saat ia harus mendekam di balik jeruji besi? Enggak juga sih sebenarnya. Enggak juga, pokoknya intinya gini, siapa yang berani menjarakan saya? Itu aja. Kalau memang berani silakan monggo. Jadi jangan ngomong penjara, sekarang mati pun karena Allah saya siap. Di mata hukum semua sama gitu ya. Dan apa yang terjadi dalam hidup saya udah bilang sama teman-teman berkali-kali ini bukan kehebatan Dewi Persik, bukan kehebatan seorang Mahkamah Agung, Pak Gayus, Pak semuanya, dan juga jaksa, kepolisian, bukan. Ini memang udah takdir saya kemarin saya itu masuk di dalam penjara itu. Pelik memang persoalan Dewi Persik dan Julia Perez. Keduanya sama-sama melapor dalam kasus yang sama, tapi pada akhirnya juga mendapat keputusan yang serupa. Lantas siapa yang menjadi korban dan siapa pula yang akhirnya keluar sebagai pemenang dalam aksi cakar-cakaran tersebut? Yang jelas, di balik kabar putusan MA yang kini beredar, Dewi Persik menganggap ada oknum dan pihak tertentu yang menginginkannya mendapatkan hukuman seperti Julia Perez. Lantas, siapakah orang itu? Aja dalam arti sensasinya itu jangan kayak gini, nggak enak banget. Kalau mau ayo kita tanding goyang, ayo kita tanding nyanyi, ayo kita tanding acting, segala sesuatu yang positif. Jangan hanya tanding-tandingan kayak gini ya Mas, dendam terus ya kok jadi orang 2014 ini. Jadi kalau ada orang lain apa nih menganggap ini karena saya ya nggak apa-apa lah sudah.
Terlepas dari kecurigaan dan kekecewaan Dewi Persik, mantan istri Saiful Jamil itu mengaku tak takut jika ia benar-benar harus dibui. Lantas, tidakkah Dewi Persik akan melakukan upaya hukum berupa peninjauan kembali? Ataukah ia siap menjalani ketetapan yang telah diputuskan MA? Dan dia akan datang sendiri, nggak perlu dijemput, tapi datang sendiri ke kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Karena dia adalah sebagai eksekutor yang melaksanakan untuk melakukan penahanan tersebut gitu loh. Mudah-mudahan ini berita yang tidak benar. Mudah-mudahan Mbak Dewi bisa bekerja normal. Ya kita doain semua yang terbaik karena saya sudah memang benar-benar mengikhlaskannya. Kemarin itu memang cobaan takdir dalam hidup saya yang saya harus lewati. Dan ketika hukuman 3 bulan penjara itu benar-benar terjadi, bukan tidak mungkin rencana Dewi Persik untuk bertolak ke Tanah Suci Mekah melangsungkan ibadah umroh bersama keluarga tercintanya sekaligus mencari hunian baru di Mesir pada bulan April mendatang terancam batal. Lantas, akankah mimpi-mimpi Dewi soal pelesiran religinya itu harus tertunda dengan masuknya ia ke dalam penjara? Atau justru kabar ini tak membuat rencana DP batal sama sekali? Enggak, saya insya Allah bulan April ini memang mau merencanakan ibadah umroh bersama keluarga besar. Terus saya nggak langsung pulang ke Indonesia, saya lagi cari tempat tinggal untuk di Mesir. Intinya itu mencoba peruntungan baru lah, peruntungan hidup di negara orang. Pemirsa Seleb on Cam, pusaran kemelut dalam rumah tangga Farhad Abbas dan Nia Daniati kian menyedot banyak pihak. Setelah pengakuan sejumlah pihak terkait kabar perselingkuhan Farhad Abbas dengan juru bicaranya Regina, kini giliran mantan asisten Farhad yang ikut terlibat langsung dalam persoalan ini. Bukan sekedar membeberkan bukti perselingkuhan Farhad Abbas, Silvi juga mempolisikan suami Nia Daniati itu dengan tudingan fitnah dan pencemaran nama baik. Rabu 5 Februari kemarin, Silvi beserta kuasa hukumnya mendatangi Polda Metro Jaya untuk membuat laporan tersebut. Sini Silvi sebagai klien saya sudah melaporkan pihak Farhad Abbas terkait dengan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial Twitter. Gitu. Nah, yang kita laporkan pasal 27 ya, junto pasal 45 Undang-Undang ITE. Ya, yang jelas ya inilah bentuk keberatan saya laporkan ke pihak berwajib ya, agar Bang Farhad bertanggung jawab atas omongannya. Sebenarnya kan dalam hal ini saya tidak punya masalah sama Farhad Abbas ya. Yang jelas Farhad ini sudah kebakaran jenggot, panik, ketakutan, takut kehilangan mukanya ya, atas permintaannya Daniati kepada saya untuk menjadi saksi. Silvi tidak hanya membawa emosi lantaran merasa nama baiknya telah tercemar. Ia juga menantang Farhad Abbas untuk membuktikan siapa yang berkata benar dan siapa pula yang memutarbalikkan fakta di persidangan terkait isu perselingkuhan yang belakangan kian menggulirkan perdebatan. Lantas, apa kata Farhad Abbas soal pernyataan Silvi? Saya rasa nggak mungkin lah. Kalau yang saksi itu nggak usah jelek-jelekan saya di pengadilan aja ngomong. Bukan ngomong-ngomong bikin saya, yang penting saya jadi saksi, yang penting laporin Farhad pidana, kan itu kan memang tujuannya untuk mempermalukan saya. Ya kan saya sudah bilang ya, kalau bukti-bukti ya jelas nanti akan saya sampaikan di persidangan nanti, sidang perceraian. Sabar saja lah Farhad, nggak usah mencak-mencak ini itu. Ya kalau memang Anda tidak berzina, tidak meniduri istri orang, ya nggak usah panik. Kan nanti di persidangan itu kan akan menentukan kebenaran. Saya benar atau Anda yang benar. Nggak usah mengajak semua ini, semua itu turut ribut gara-gara permasalahan rumah tangga Anda. Rumah tangga Anda itu seharusnya diselesaikan berdua. Dia sebagai pengacara harusnya konsekuen dengan apa yang telah dilakukannya. Kalau tidak kan ini memalukan dunia pengacara. Dia ngomong berubah-ubah. Sebentar cerai, sebentar mau balik, sebentar mau cerai lagi. Jadi nggak usah banyak komentar lah, dia diam aja. Sebagai advokat dia diam aja, tunggu aja tanggal sidangnya. Jangan dia terlalu banyak komentar, terlalu banyak membuat Twitter yang tidak ada gunanya. Apa gunanya?
Ibarat benang kusut, persoalan dalam rumah tangga Farhad dan Nia Daniati membuka tabir bahwa rumah tangga yang mereka jalani selama 12 tahun terakhir penuh dengan problematika. Dan setelah Nia mantap menggugat cerai suaminya, Farhad Abbas juga harus menghadapi ancaman hukuman terkait laporan yang telah diajukan Silvi. Dia kan pengacara. Sejatinya seorang pengacara itu punya kemampuan berdiplomasi, ya, mengerti hukum. Bagaimana sih kalau menyakiti hati orang, dia punya harkat, martabat, dan harga diri. Omongannya ini merugikan gak sih? Dan sejatinya dia sadar itu, oh ini merugikan nih. Silvi, teman baik saya, keluarganya juga baik. Omongan saya ini benar-benar merusak dan melukai seluruh keluarganya. Dia yang teriak kemana-mana, dia yang bocorin rahasia-rahasia saya, dia ngadu domba. Saya dengar sendiri loh. Silvi ini bukan saya menuduh atau saya curiga sama dia, saya dengar bagaimana proses adu dombanya. Ya saya pikir dia memang sakit jiwa. Masih dalam rekahnya hubungan dalam sebuah keluarga, Cut Tari dan Yusuf Subrata lebih mampu meredam segala emosi saat memutuskan mengakhiri hubungan mereka. Tapi niat untuk mengakhiri segalanya harus tertunda lantaran sidang dengan agenda mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Timur Rabu kemarin harus tertunda hingga 5 Maret 2014 mendatang. Lantas, apa yang membuat sidang itu harus diundur hingga 1 bulan? Apa pula yang membuat Cut Tari lagi-lagi tak hadir di ruang persidangan? Awal-awal pasti untuk proses mediasi ya, cuman berhubung telat lah kita ya, rada telat gitu. Kita juga lupa untuk mengkomunikasikan gitu, kita memberikan info ke pengadilan. Jadi nanti akan di reschedule lagi pada tanggal 5 Maret, 1 bulan. 2 hari yang lalu juga saya ketemu, nggak ada masalah. Gitu. Ya memang mungkin dia tidak hadir ini kan, ya mungkin harus menjaga anak atau lagi ada urusan apa gitu yang memang nggak bisa ditunda, kira-kira seperti itu. Meski hingga saat ini Yusuf maupun Cut Tari enggan membuka fakta apa yang membuat mereka memilih jalan perceraian, namun belakangan kabar soal hadirnya orang ketiga selain Richard Kevin menyertai perpisahan keduanya. Lantas, apa kata Yusuf Subrata? Benarkah ada orang ketiga berinisial FR sebagai pemicu gugatan cerai ini? Itu kan muncul itu setelah saya proses. Begini kan, baru ada berita seperti itu. Sebelumnya nggak ada kan? Bukan gara-gara itu, dan belum tentu benar kan sumbernya. Masalah bukan untuk dihindari, tapi harus dihadapi. Karena dengan begitu, jalan keluar akan hadir dan memberi solusi.